teman-teman, notifikasi disetel Biget ke 0%. SDF gitu ya. How are you today? Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. So, oke, jadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan disabilitas, especially tunanetra. Nah, oke, the first question ya. Kenapa kalau saya menyapa tunanetra kok nggak direspons? Saya melambaikan tangan, saya tersenyum kepada mereka, kok mereka tidak merespon balik? Nah, oke. Kenapa kira-kira teman-teman? Oke, tentu saya harus bikin ilustrasi dulu. Contoh nih. Contohnya, kita lagi ada di kafe. Saya dan teman-teman ini sedang berada di kafe. Nah, kemudian ada contoh katakanlah Melati. Melati ini bisa melihat. Nah, si Melati jalan nih. Jalan. Si Melati maksud hati ingin berkenalan sama tunanetra ini nih. Misalnya namanya siapa? Misalnya Laura misalnya. Tapi karena si Melati nggak tahu namanya dan dia memang pengen berkenalan ya, dia jalan sambil tersenyum ke arah Laura. Lalu dia sambil jalan, tapi dia nanya, hai, nama kamu siapa? Ini yang kadang membuat teman-teman tunanetra atau kami merasa bingung. Perkaranya gini, kalau banyak orang, kamu yang ditujukan kepada Melati, yang ditujukan sama Melati itu siapa? Apakah Laura? Apakah orang yang di sebelah Laura? Apa orang yang ada di depannya Laura? Nah, maka itu menjadi salah satu kebingungan terbesar, terutama untuk tunanetra yang total. Terus caranya gimana dong, Rahel? Nah, caranya salam, sapa, sentuh. Bikin teman-teman tunanetra itu tahu kalau oke, ada mitra tutur yang mau berbicara atau mau bercakap dengan saya. Salah satunya, kalau misalnya nih kamu mau kenalan nih Melati misalnya, dekati dan sentuh. Hai, aku mau kenalan sama kamu. Nama kamu siapa? Otomatis dia tahu. Nah, mungkin kalau yang udah tahu bisa panggil namanya. Hai Laura, kamu mau pesan apa? Gitu, nggak usah disentuh juga nggak apa-apa. Tapi usaha mungkin kalau mau ajak ngobrol dengan tunanetra, kalaupun harus pakai kata ganti, itu harus disentuh. Kamu mau minum apa gitu ya? Kecuali kita tahu namanya langsung panggil, Laura, mau minum apa? Nah itu ya, jadi bukannya tunanetra sombong teman-teman, tapi kita yang awas ini yang harus bersuara terlebih dulu. Hai, kamu masih ingat aku? Gitu ya. Nah terus yang kedua, saya pengen ngajak tunanetra ke bioskop. Bisa nggak dia diajak ke bioskop? Terus gimana saya bisa ajak tunanetra itu ke bioskop? Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Tunanetra itu bisa diajak ke bioskop, tapi fokus utamanya ada di pesan pendengaran, WhatsApp ada di telinga. 181 pesan dari Otomatis 16 child. mitra tuturnya ini atau pendampingnya ini harus jadi pembisik. Pembisik itu menjelaskan situasi dan kondisinya film itu tuh apa. Misalnya, oh ini lagi ada film apa misalnya kayak gitu. Nah kita jelasin gitu, jangankan nonton teman-teman, jalan aja, apa yang ada di sekeliling jalan itu kita harus bisa menjadi matanya mereka. Kita harus bisa menjadi matanya mereka gitu. Jadi menjelaskan apa yang ada di sekeliling kita. Nah, yang ketiga yang menurut saya tunanetra juga banyak miskom adalah banyak teman-teman awas, orang-orang awas tuh yang begini. Kok saya kesulitan ya, misalnya memberikan sesuatu, menunjukkan sesuatu ke tunanetra.
Nah, kenapa? Jawabannya adalah gini. Kebanyakan teman-teman awas, kalau misalnya saya nanya nih, di mana HP saya, di mana handphone saya. Nah, kebanyakan orang awas itu hanya berkata, oh itu ada di situ. Nah, tapi dia tidak menunjukkan lagi di situnya itu apakah di meja, apakah ada di tempat tidur, apa ada di mana gitu teman-teman. Jadi kebanyakan yang bikin salah paham itu. Jadi teman-teman awas tidak memberitahu lagi itunya itu ada di mana gitu. Nah, atau misalnya hal-hal ada beberapa menurut saya sikap yang kurang tepat adalah memindahkan barang tunanetra tanpa izin. Ini penting teman-teman. Contoh nih, kalau misalnya dia lagi nggak ada pendamping, tunanetra itu udah hafal kebiasaannya dia. Oh, di tempat sini ada sabun, tempat sini ada handphone. Dia udah menaruh itu berdasarkan apa yang habitnya dia. Sewaktu-waktu kita pindahin tanpa izin. Gak ada orang lah tuh, pendamping pergi misalnya. Nyari-nyari. Iya, kalau misalnya posisinya di meja ini gak ada barang, mungkin tunanetra bisa meraba, oke, mungkin HP saya ada di ujung, atau ada di depan, atau ada di belakang, oke. Tapi kalau posisinya di depan meja ini ada barang dan barangnya jatuh, katakanlah nih, saya mau cari HP. Saya cari-cari, tiba-tiba di sini di sini ada meja, ada botol. Saya nggak tahu nih, saya cari, saya raba dan botolnya jatuh kan. Nah, jadi usahakan kalau kita mau lingkungan kita aman gitu ya, usahakan lebih baik sebelumnya sudah dikasih tahu, aku pindahin barang kamu di sini ya gitu. Jadi supaya dia tahu. Masalahnya kalau misalnya di meja itu ada barang pecah belah dan tiba-tiba misalnya tunanetra lagi cari sisir nih, dia cari kok sisirnya nggak ada. Nah tiba-tiba di sini ada, iya kalau botol, tapi kalau misalnya gelas balik terus jatuh, nah itu lebih bahaya. Makanya teman-teman, kalau misalnya kita itu penting sekali untuk, karena berkomunikasi tunanetra dengan tunanetra itu memang perlu ada tekniknya, karena hal-hal sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita salah itu akan membahayakan dia. Contoh lagi, ini misalnya pintu, ini botol nih, contoh ya, saya nggak ada alat peraga lagi soalnya. Jangan pernah buka pintu setengah. Kalau mau dibuka, buka. Tapi kalau mau ditutup, tutup sekalian. Kalau mau dibuka langsung lebarin pintunya. Kenapa kalau setengah? Itu kan ujung pintu tajam ya, tajam nggak? Ujung pintu yang gagang yang di atasnya itu. Kalau kena mata atau dia kebentur, itu bahaya kan? Gitu. Jadi usaha mungkin kalau mau buka sekalian, kalau mau tutup sekalian pintunya. Gitu. Nah, itu dia teman-teman. Begitu juga jangan lupa kalau ada lubang, selalu beritahu tempat-tempat yang bahaya dan tempat-tempat yang aksesibel untuk bisa dilalui oleh tunanetra. Oke, sekian, semoga bisa memberikan edukasi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti tombol.